Nah, begitu cara penanamannya. Kemudian kekurangan tanah ini nantinya akan dicukupi sehingga sampai kepada mendekati bibir polybag. Kemudian dibuat menjadi barisan-barisan yang seperti ini. Silakan mau menambahkan barisan ini berapa jaraknya antar barisan? 60 ya. 60 ini 30. Inilah nanti polybag di mana disiram dengan baik, jangan sampai terlambat penyiraman sehingga tidak ada namanya yaitu kekeringan sampai dengan titik layu permanen. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Minimal dia kapasitas lapang, kalau di dalam ilmu tanamannya kapasitas lapang harus sudah disiram kembali. Maka jangan sampai terlambat penyiraman. Kemudian juga jangan terlambat nanti namanya di sini upkeep atau weeding. Merumputnya baik di luar maupun di dalam polybag sendiri. Inilah sampai kepada kita sudah penanaman SMT. Nah, inilah barisan-barisan yang ada. Panjang Anda ini banyak sekali ini barisan-barisan ini. Nah, dari sini nanti akan kita tunggu sampai dengan payung. Jadi untuk apa? Untuk barisan ini nanti disensus. Dari pojoknya sini dikasih tulisan. Nah, untuk 1 hektar ini kurang lebih 100 sampai 120 isinya stum polybag. Dan kemudian di muka ini barisan-barisan ini harus diberi tanggal tanam. Kemudian tanda pengenal klonnya apa ya, dibuat seperti itu. Sehingga nanti bisa betul-betul kita bisa kita pertahankan kemurnian klon tadi karena dengan adanya tanda-tanda tadi. Baik, saya kira itu kita lihat polybag yang akhirnya sudah payung tua. Pak Manajer, ini ada bibit kami lihat sudah payung 1. Nah, isinya ini apakah sudah layak ditanam di lapangan atau menunggu lagi payung 2 atau bagaimana Pak Manajer? Dapat dijelaskan. Baik, jadi kami jelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Mul. Benar bahwa kita setelah kita menanam SMT tadi di polybag, maka kita pelihara dengan baik, kita weeding dengan baik seperti ini bersih. Kemudian juga di dalam polybag juga kita weeding. Kemudian ada juga pemberian pemupukan ya. Pokoknya dipelihara sesuai dengan ketentuan teknis dari di PTP Nusantara 7 ini. Maka kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan dari sejak kita tanam sampai mentis ini sudah bisa mendapatkan payung 1 tua seperti yang kita lihat bersama nih. Nah, seperti ini ada yang sudah bisa siap ke lapangan. Contoh coba Pak Yuga ini diangkat ini, ya, atau ini. Nah, itu bukan yang siap. Nah, itu. Nah, sebagai contoh angkat. Nah, inilah yang sudah tua untuk siap ditanam, dikirim ke lapangan. Kemudian yang masih belum tua seperti ini, ya, atau seperti ini nggak apa-apa, angkat aja. Nah, ini kita masih menunggu sampai daun ini betul-betul tua, keras, maka siap ditanam di lapangan. Yang terbaik adalah payung 1 tua. Namun apabila ada kendala di lapangan penanaman, masih dimungkinkan kita menanam payung 2 tua. Payung 2 tua. Nah, kemudian di sini juga ada yang kita akhir. Ya. Nah, seperti ini tidak kita tanam, ya.
yang seperti ini akhir dan kita tanam. Yang kita tanam adalah seperti ini angkat ini Pak Asket ini. Nah, ini. Nah, inilah yang bibit siap tanam di lapangan. Ada lagi mungkin yang ingin mengomentari mengenai Yang Polybag? akhir tadi, kenapa Pak Manajer yang akhir? Kenapa tanaman bibitnya kondisinya? Nah, bibit yang akhir ini bisa kita kesalahan yang akhir ini ya, kesalahan di dalam kita pemotongan akar dan seperti itu. Kemudian juga dia terlambat pada saat mentis, pada saat tumbuh, sehingga dia tertutup oleh kawan-kawannya. Kekurangan sinar matahari sehingga tidak mudah untuk dia menyamakan dengan kawan-kawannya sehingga dia terlambat. Kemudian juga ada mungkin kelemahan daripada mata okulasi itu sendiri. Kemudian nih klon apa nih Pak Manajer yang kita butuhkan untuk tanam tahun ini? Oke, silakan mungkin Sinder bibitan tahu klon apa tahun ini yang akan kita tanam? Yang akan kita tanam itu ada 4 Pak. Jadi ada PB260, RRC 100, IRR 112 sama IRR 180. Kalau yang ini sendiri tanaman ini, yang ini RRC 100. RRC 100. Jadi ini RRC 100 yang akan kita tanam di lapangan itu saya ralat 2 klon, yaitu RRC 100 dan PB260. Kemudian yang IRR 112 dan IRR 118 adalah untuk pengembangan entres kita ke depan. Nah, itu kurang lebih ada 4.000-an polybag itu untuk pengembangan entres. Nah, ini sudah sebagian sudah kita kirim. Nanti kita lihat yang kita compacting yang sudah siap untuk dikirim menggunakan angkutan bibit, yaitu dengan menggunakan truk untuk dibawa ke lapangan. Baik, kita lanjut.